Apa coba? Guys, tau gak? Aku kejebak macet. Terus kalian tahu macetnya tuh nggak sejam 2 jam, 3 jam. Mana kamu tahu nggak sih? Tadi tuh ya kan aku pesen driver, pesen ojol, dia tuh ngaret banget. Terus aku sampai sekolah tuh telat. Ini udah istirahat pertama kan? Aku telat. Pasti dalam ada guru kan? Ya jadi Ya elah, udah nggak ada guru Safa di dalam. Namanya juga udah jam istirahat pertama. Kamu kali yang kelamaan datangnya. Kalian aja tuh sepi. Ini 15-an mereka. itu bukan karena aku yang lama, aku sih udah bangun pagi. Tapi ya karena namanya juga tadi macet. Mana ojolnya tuh nggak bisa nyelip kayak sini nyelip mobil tuh nggak bisa. Sumpah. Ya ampun, Safa. Ada aja kamu. Emang tadi macetnya gara-gara apa sih? Waktu itu padahal perkara macet itu sepele banget. Dan itu cuma karena apa ya? Ada tukang sayur, kalau tukang sayur dia tuh ketabrak sama ibu-ibu. Padahal di situ itu yang salah tuh kalau itu tuh ibu-ibunya. Soalnya ibu-ibunya tuh tiba-tiba tuh nyerempet. Terus tuh bikin gerobaknya tuh jatuh. Tadi ada bapak-bapak ketabrak. Terus ibu-ibunya marah-marah. Gila. Ya, mana gara-gara itu tuh ya. Gerobaknya tuh jadi ke aku semua. Mana yang pertama nih, kan macet tadi. Nah, gara-gara macet itu aku sampai sekolah telat. Nah, gara-gara sampai sekolah telat, aku dimarahin wali kelas. Gara-gara dimarahin wali kelas, aku suruh nyapu di depan asrama. Kayak capek banget. Terus aku juga jadi gak absen. Gara-gara aku sampai jam segini. Terus akhirnya gimana? Jadi ya tadi aku bantu ngelerai percekcokan itu ya. Aku bilang ke ibu-ibunya sih buat lebih hati-hati ya. Apalagi tadi kan posisinya ibunya yang nyerempet. Nah, dari kasusnya Safa tadi, bagi teman-teman dan para pengendara di luar sana, jangan lupa untuk selalu safety atau menaati peraturan lalu lintas ya. Nah, mengingat banyaknya penggunaan angka kendaraan pribadi, kita bisa meminimalisir dengan menggunakan transportasi umum. Selain itu, jangan lupa juga untuk mengurangi kecepatan ketika sedang berkendara. Nah, yang terakhir itu bisa atur jam keberangkatan. Jadi, teman-teman itu bisa berangkat lebih awal. Karena tujuannya itu untuk apa? Untuk menghindari macet. Yang kau dulu itu kan, sumpah iya, aku juga cuma bisa ngerjain 4. Nah, kamu juga bisa cuma habis sama. Aku tuh ngerjain 2 soal kan, tapi soal kedua aku malah aku tuh bisa menikmati yang sama ya guys. Aku cuma 2 soal, soalnya yang memang kau dulu susah banget. Tapi semoga aja kita besok ya. Apa ya? Jam. Kamu juga masih pakai sampah, liatin. Terus kenapa kamu masih pakai sampah plastik? Ya, soalnya sampah plastik ini kan simple ya. Kita sekali pakai itu rasanya buang. Kalau tiba-tiba nyuci kayak gini. Nah, itu kan kepikiran orang-orang. Kenapa kamu setiap hari ke rumah kamu? Karena aku juga ngelakuin sampah plastik nih, jadi bisa bilang gimana aja. Jadi kamu kenapa masih pakai? Sebenarnya pagi-pagi itu tuh nggak masak. Jadi aku harus jalan biar bisa aja nanti langsung hilang. Tahu nggak sih, sebagian dari pelajar Indonesia di luar sana masih banyak menggunakan sampah plastik dan sampah-sampah lainnya. Seperti ini contohnya mereka. Nah, kita sebagai pelajar di Indonesia harus mengurangi sampah plastik itu, salah satunya dengan selalu membawa bekal. Nah, kita sebagai masyarakat harus membiasakan diri untuk selalu menggunakan tote bag ketika ingin pergi ke supermarket, kemudian mengikuti program seperti pemilahan sampah organik dan anorganik. Pemerintah juga sudah memiliki beberapa program untuk
mengurangi sampah plastik ini? Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan sampah sekali pakai, dan yang kedua, menyediakan tempat untuk mendaur ulang sampah. Nah, yang ketiga ada edukasi lingkungan melalui sekolah dan media. Dan yang keempat itu ada dukung UMKM untuk menggunakan kemasan ramah lingkungan. Kalian aku tuh udah cerita. Ih, kayak aku udah ketemu gadget gitu deh. Semuanya aja lupa. Ih. Mana ya? Emang ya teman-temanku tuh gadget mulu, gadget mulu. Halo teman-teman pelajar Indonesia, jadi saya sebagai duta pelajar ingin mencontohkan ke kalian bagaimana sih kegiatan anak-anak Indonesia ketika sedang jam pelajaran kosong dan bermain gadget. Contohnya adalah seperti teman-teman saya sendiri. Yuk ikutin terus. Nah, teman-teman, jadi di sini ada contoh-contoh teman-teman kita sebagai pelajar Indonesia yang ketika jam kosong sedang melaksanakan kegiatan bermain gadget yang sangat tidak boleh dicontoh. Seperti ini, teman-teman, contohnya. Halo teman-teman pelajar semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya sebagai duta pelajar SMA ingin mengajarkan ke kalian semua tentang penggunaan gadget di sekolah. Sebagai pelajaran cerdas, kita perlu menyeimbangkan penggunaan gadget dan juga pembagian waktu. Kuncinya adalah bijak. Gunakan waktu secukupnya untuk belajar, sisanya gunakan untuk berinteraksi sosial dengan teman, guru, maupun keluarga. Dengan begitu, kita tetap bisa update tanpa kehilangan kepedulian sosial. Saya setuju jika sekolah membatasi penggunaan gadget selama kegiatan belajar mengajar. Pembatasan ini dilakukan bukan untuk melarang, tetapi ditujukan agar siswa lebih fokus, disiplin, dan juga aktif berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Dengan peraturan yang bijak, gadget tetap boleh digunakan sebagai sarana belajar dan bukan sebagai hiburan. Setelah belajar berpikir kritis, kami jadi lebih berhati-hati dalam menghadapi masalah dan tidak langsung bereaksi secara emosional. Kami mencoba memahami persoalan dari berbagai sudut pandang sebelum menentukan solusi. Solusi yang kami tawarkan umumnya bisa diterapkan oleh orang lain karena bersifat logis dan realistis, meskipun tetap perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing.